Ribuan kapal penangkap ikan yang beroperasi di Indonesia mengeksploitasi sumber daya kelautan dengan potensi ekonomi yang mencapai ratusan triliun rupiah dan mengancam keseimbangan ekosistem laut Indonesia. Negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk Ditjen PSDKP atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mengawasi eksplorasi dan eksploitasi laut secara profesional dan berkelanjutan melalui digitalisasi SPKP atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Komitmen Ditjen PSDKP untuk melayani dan melindungi secara transparan dan akuntabel sesuai Undang-Undang dan Peraturan Menteri tentang Perikanan dan Pelayanan Publik, meluncurkan aplikasi Salmon atau Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter SPKP secara online yang berbasis mobile dan selaras dengan visi Industri 4.0. Perusahaan dengan SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIKPI, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, wajib untuk memasang transmitter SPKP dan mendaftarkannya melalui Salmon secara mandiri. Di mana surat keterangan aktivasi transmitter atau SCAT dapat diproses dalam waktu 40 menit. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store, di mana pembuatan akunnya memerlukan data SIPI atau SIKPI, SIUP, dan email. Akun yang telah divalidasi akan dikirimkan ke email pemohon. Salmon terdiri atas beberapa halaman. Halaman dashboard sebagai halaman utama yang menampilkan rangkuman informasi SCAT dan transmitter. Halaman daftar kapal, halaman NFC, dan halaman profil perusahaan. Pada halaman daftar kapal, terdapat menu layanan SPKP dan daftar SCAT yang telah dimiliki. Permohonan SCAT meliputi permohonan baru, perpanjangan untuk izin SCAT yang telah masa habis berlakunya, perubahan yang terdiri atas perubahan ID, kepemilikan atau nama kapal, dan penggantian untuk mengganti SCAT. Sedangkan permohonan baru meliputi 4 langkah mudah. Pertama, input nomor transmitter kapal untuk cek keaktifan transmitter. Kedua, input SIPI dan SIKPI atau billing simponi. Ketiga, melengkapi form permohonan dengan nomor transmitter, nama pemilik, nomor telepon pemilik, dan masa berlaku airtime. Keempat, mengunggah KTP pemilik, surat permohonan, fotokopi SIPI atau SIKPI, bukti pembayaran airtime SPKP, lembar pemasangan transmitter SPKP, dan gross akta. Setelah melakukan 4 langkah permohonan baru, kita dapat memonitor proses penerbitan SCAT melalui 5 indikator pada halaman daftar kapal sesuai nama kapal dan nomor transmitter. Kartu SCAT yang telah terbit dapat dipindai menggunakan perangkat smartphone untuk menampilkan informasi kapal, status transmitter, airtime, dan peta posisi terakhir kapal. Saat ini, Salmon Track Mobile dapat dimiliki dan diunduh di Google Play Store dengan fitur info kapal, sebaran kapal, dan tracking pergerakan kapal. Fitur tracking akan menampilkan jalur pergerakan kapal berdasarkan periode waktu yang diinginkan. Secara khusus, pemantauan pergerakan kapal perikanan dapat diajukan kepada Ditjen PSDKP bila mana kapal mengalami kecelakaan atau dicurigai melakukan kejahatan dan kecurangan di laut. Pendaftaran pemantauan khusus ini dilakukan dengan melampirkan SIPI, SCAT, dan identitas pemilik kapal. Seluruh fitur Salmon dan Salmon Track Mobile menjadi solusi pemantauan kapal perikanan di Indonesia, sehingga aspirasi besar laut Indonesia sebagai aset di era ekonomi digital dan industri 4.0 untuk perizinan dan pengawasan perikanan menjadi bukti dukungan Ditjen PSDKP akan visi pemerintah 2030 Indonesia sebagai bagian 10 negara perekonomian kuat dunia. Ditjen PSDKP, Nusantara Lestari Jaya.